pergi ke kota bersama company, mata jasmani dan mata rohani. Shalom, selamat sore saudara, selamat kita mengikuti kembali kebenaran firman Tuhan. Setiap manusia itu punya dua mata, saudaraku. Mata jasmani yang kita lihat sehari-hari dan juga mata rohani. Ini yang tidak nampak, saudaraku, dan prosentasinya kebanyakan yang terbesar itu mata jasmani. Saudaraku, kalau bisa 60-40 wah sudah luar biasa sudah. Seringkali hampir mendekati 100% manusia itu banyak pakai mata jasmani, pakai pikiran manusiawi, pakai keadaan manusiawi. Kita kan baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memandang yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, ini pengalaman Rasul Paulus dan dia membuat pernyataan. Saudara-saudaraku, dia mengalami penderitaan karena Kristus. Ya, dia di penjara itu sudah menjadi makanan sehari-hari, saudara. Dianiaya, dilempar batu. Dia tulis di dalam 2 Korintus 11 bagaimana saudaraku urut-urutan dia menderita. Dikatakan di sini penderitaan itu beruntun, tapi dia tidak tawar hati. Saudaraku, sebab apa? Sebab manusia batin dia, mata yang tidak kelihatan, itulah iman daripada Rasul Paulus, dibaharui dari hari ke sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, kita mau menyangkal diri, hidup dalam ketaatan, percaya pada Tuhan, melangkah dengan iman, itu satu kesukaan, saudaraku, yang muncul di dalam hati kita. Itu seolah-olah perkara yang indah. Oh haleluya. Saudaraku, Paulus katakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya. Saudara-saudara, sadarlah, hidup ini satu perjuangan, ya. Hidup ini satu kesempatan satu-satunya. Orang yang mau menyangkal diri, taat kepada Tuhan, pikul salib, saudaraku, dia akan menerima kemuliaan yang tidak kelihatan. Banyak orang mengejar yang kelihatan. Buat apa berdoa? Buat apa percaya Tuhan? Itu kan perkara nanti. Saudaraku, dia tertipu dengan iblis. Saudara-saudara, sebab apa? Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini. Orang yang menyangkal diri, matanya disalibkan, telinganya disalibkan, hatinya disalibkan. Saudaraku, dia akan mengalami perkara-perkara kemuliaan yang lebih besar. Seringkali kita tidak sadar. Kenapa, saudara? Kenapa? Penderitaan yang ada sekarang, paling-paling orang menjaga kesehatan sekalipun juga akhirnya
Kalau umurnya sampai, waktunya sampai, akan mati. Tetap akan mati sama, saudaraku. Berapa orang mati karena sakit? Berapa yang mati karena kecelakaan? Kita lihat saja berapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita. Saudaraku, satu bis saya lihat di Jawa Tengah itu jatuh ke jurang, 29 orang langsung berangkat. Mereka mungkin sehat, mereka mungkin punya harta, mereka mungkin anaknya orang kaya, mereka mungkin hidupnya tidak pernah menderita, tapi akan berakhir juga. Saudaraku, ini namanya hidup yang fana, hidup yang sementara, tapi hidup sesudah kematian, hidup sesudah, saudaraku, pindah dari dunia ini. Luar biasa. Sebab itu Paulus katakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu sementara kok. Orang sekolah lulus, ya sudah dapat ijazah, bekerja, dapat duit, dapat kedudukan. Akhirnya berakhir, akhirnya habis. Karena itu Salomo menghadapi kelimpahan harta yang luar biasa. Dia berkata, saudara-saudaraku, semua sia-sia, semua berakhir. Salomo di akhir hidupnya, saudaraku, menikmati kesukaan dunia ini dengan begitu limpah. Tapi ujungnya, saudara-saudara, dia kembali kepada Tuhan. Untung dia sempat bertobat. Dia menulis dalam Amsal Soleman 1 ayat 1, kesia-siaan. Di atas kesia-siaan, bahkan di ayat 14 Pengkhotbah 1, itu seperti tai angin. Angin itu sudah tidak ada orang mau, sudah. Jamu tolak angin, jamu menangkal angin. Ini angin, ini tainya angin. Itu hidup yang sia-sia. Saudara, berapa orang kaya punya tanah, saudaraku, mungkin puluhan hektar, kaya, emasnya banyak, tapi Alkitab bilang, Pengkhotbah 7 berkata, tidak bawa segenggam tangan pun, tidak dibawa, saudara, tidak ada. Kalau sudah mati itu sudah tidak berdaya apa-apa. Tidak ada yang bisa membawa sertifikat, membawa emas, tidak ada. Semua kosong, sia-sia. Sebab itu berapa kita tertipu pakai mata jasmani lebih banyak, pakai hasil, semua dianalisa. Saudaraku, pada masa pembangunan gereja, berapa orang yang, saudaraku, tidak anggap apa-apa, biasa, tapi berapa sebagian orang dia mau jadi berkat, dia mau melakukan, sebab matanya beda. Saudara, orang yang punya mata yang tidak kelihatan, itu mata iman. Seperti Daud, itu tidak pakai kacamata jasmani, saudara. Dia selalu pakai kacamata rohani, menghadapi pergumulan, menghadapi peperangan, menghadapi Goliat. Lain, Saul dan Daud sangat beda kacamatanya. Kalau Saul memandang Goliat ini, satu raksasa 3 meter tingginya, saudaraku, bawa tombak, bawa tameng, baju besi, tidak mungkin bisa dikalahkan, ya. Tapi Daud dengan kacamata iman, dia bilang, kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan, serwa sekalian alam. Goliat jatuh, dipenggal kepalanya, luar biasa. Sebab itu hidup ini tergantung saudara pakai kacamata yang mana. Saudara, kita tetap jasmani ini dipakai baik-baik, dipikir. Saat pandemi kita pakai masker, kita cuci tangan dari pergi manapun, saudaraku, menjauhkan kerumunan, itu boleh dikerjakan, tidak apa-apa.
kita ikuti. Lampu merah, berhenti. Jangan lampu merah, apalagi persimpangan kereta api, jalan terus. Ya, pindah di kamar mayat, saudaraku, celaka. Itu orang bodoh. Orang dunia mengerti hal ini, tetapi banyak yang tidak sadar. Hidup sesudah kematian, hidup nanti di alam kekekalan, itu tidak berubah, saudara. Abadi. Paulus katakan, yang kelihatan itu sementara saja. Jadi orang kaya, jadi orang terkenal, berapa lama sih? Berapa lama? Saudaraku, kalau lihat tokoh-tokoh top di dunia, penyanyi-penyanyi top terkadang masih muda. Saudaraku, saya ingat itu bintang terkenal Bruce Lee, itu masih muda sekali. Bahkan saudara lihat Elvis Presley, Love me tender, love me long, penyanyi top, take me tapi saatnya berakhir. Semua menyesali, tapi waktunya habis, waktunya selesai. Juga saya menyampaikan firman ini dibatasi oleh waktu, saudara. Saya pakai sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saudara pakai mata ini biar melihat secara jasmani. Kita berdoa saat ini. Saudaraku, mari kita berdoa supaya mata rohani kita dibuka. Saudara ada problem, angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara pada sore hari ini. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Biar mata ini mementingkan perkara-perkara rohani, sebab itu abadi, selama-lamanya tidak berakhir. Dalam nama Yesus, berkat-berkat-Mu engkau curahkan. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, shalom saudaraku, sampai kesempatan yang akan datang. Tetap subscribe, tetap ikuti terus. Ya, puji Tuhan. Amin. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my